Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari SDN 1 Jeporo, dan selanjutnya teman saya dari sini dari TK Jemani Pengkol. Saya Nugraheni Astri Kaurian dari SDIT Nurul Huda Prajimantoro. Saya Paluti Angga dari SD Negeri 2 Pengkol, Kecamatan Jatiroto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Asri. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya. Iya. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti saat coaching kali ini? Kalau untuk saat ini, potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh. Terus yang selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi? Yang ingin saya kembangkan pada saat ini itu tentang secara lebih spesifik lagi itu ketika mendengarkan aktif ya Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan kata-kata kunci yang disampaikan coachee itu bisa saya terima dengan baik seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini Bu pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya, atau bisa menemukan langkah-langkah ketika mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah coachee saya hadapi seperti itu. Oke, demikian dulu kalau begitu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Ya, selamat siang Bu Palupi. Mari silahkan. Saya beri waktu. Sepertinya Bu Palupi agak murung untuk saat-saat ini. Memangnya kenapa Bu? Ada apa? Begini Bu Jana, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, murid-murid saya ini sering lupa untuk mengerjakan PR. Oh, jadi menurut Bu Palupi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini itu apa saja? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya ini yang saya ajar ini, Bu. Oh iya. Terus menurut Bu Palupi, itu hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu sekarang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yaitu yang pertama karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya ini untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran seperti itu, Bu?
Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan juga tidak membosankan, Bu. Oh iya, jadi saya itu sependapat sekali ya dengan Bu Palupi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, kemudian murid juga harus aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, kemudian ada games, supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Oh, terus untuk selanjutnya ketika Bu Palupi memberi PR kepada anak-anak, itu murid-murid apakah penyebabnya sehingga murid-murid sering lupa untuk mengerjakan PR-nya? Kemungkinan karena PR yang saya berikan itu terlalu banyak. Kemudian setiap mata pelajaran itu saya berikan PR dan berisi banyak pertanyaan. Mungkin itu yang membuat mereka sering lupa, Bu, karena kan kegiatan mereka selain belajar di rumah juga ada kegiatan mengaji seperti itu, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu, Ibu yang menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ketika pembelajaran? Saya biasa menggunakan buku teks atau buku LKS dan juga buku paket, Bu. Oh ya, adakah sumber lain selain LKS dan paket itu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang berbasis dengan game seperti Quizzes ataupun Wordwalls itu, Bu. Oh ya, nah betul sekali ya Bu ya. Jadi sumber pembelajaran itu banyak sekali. Nah, saya yakin sekali bila Bu Palupi itu bisa menggunakan berbagai sumber pembelajaran dan model pembelajaran dengan bagus. Pasti membuat anak itu lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Palupi sampaikan tadi, apa rencana kedepannya yang ingin Bu Palupi lakukan? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan aplikasi game. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tugas itu sesuai dengan minat anak didik saya nantinya. Oh ya, saya setuju sekali dengan langkah yang sudah Bu Palupi rencanakan ya. Jadi saya itu sangat setuju dengan ide-ide yang Bu Palupi ingin lakukan ketika ingin pembelajaran Bu Palupi terapkan kepada anak-anak. Iya, syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena saya takut mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan hal ini. Ya, syukurlah Bu Palupi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Palupi akan lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Jadi murid-murid saya nanti dalam pembelajaran akan lebih asik dan lebih menyenangkan, gitu, Bu. Ya, lalu dukungan apa yang Bu Palupi butuhkan ketika melakukan komitmen tersebut? Saya akan melakukan sharing pembelajaran dengan Bapak dan Ibu guru lainnya, Bu, di sekolah saya. Oh ya, itu ide yang bagus sekali ya Bu Palupi. Jadi semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Palupi itu bisa dapat suasana hatinya bisa senang kembali, tidak murung seperti ini. Jadi semoga Bu Palupi itu bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Jana atas waktunya, karena sudah mau mendengar keluh kesah saya, dan saya sekarang sudah merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk murid kita. Iya Bu Palupi, semoga lancar ya Bu Palupi. Terima kasih Bu Palupi sudah mau menceritakan isi hati saat ini. Ya, terima kasih Bu Jana. Iya, sama-sama. Baik Bu, saya lanjutkan ya Bu Jana. Iya, Bu. Nah, tadi Bu Jana sudah melakukan coaching ya dengan Bu Palupi. Nah, sebelum penutupan
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang kita inginkan atau yang diinginkan? Di coaching kali ini saya itu melakukan coachingnya dengan alur tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dan bisa menemukan solusi-solusinya seperti itu, Bu. Iya, oke. Bu Jana, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi pada proses coaching, Bu Palupi dan Bu Jana sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Jana sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci, sehingga Bu Palupi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip koci. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Jana? Kompetensi saat ini yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga yang saya dapatkan melalui coaching ini itu lebih baik lagi dan bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Bu. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik, dengan lebih baik dan sangat baik gitu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Asri.